Bagaimana peran Indonesia di ASEAN dan strategi ASEAN menghadapi perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok? Kami akan membahasnya bersama praktisi hubungan internasional dan kebijakan publik, pendiri Sinergi Policies, ada Dina Prapto Raharja. Selamat sore, Mbak Dina. Selamat sore, Mas Anggi. Ya, Mbak Dina, kita tahu soal ASEAN ini sebuah blok ya. Apakah ASEAN sebagai blok ini punya kapasitas untuk bersikap solid dalam isu-isu besar atau lebih sering terpecah karena kepentingan nasional masing-masing negara, Mbak? Pertanyaan yang menarik. Dari segi praktek keseharian, biasanya dalam berbagai macam isu, kecenderungannya memang untuk menggunakan ASEAN, approach ke external parties, ke pihak-pihak di luar, tetapi keinginan setiap negara itu menonjol kuat. Tapi dalam situasi ekonomi global saat ini yang dipenuhi ketidakpastian, sepertinya dorongan dari Anwar Ibrahim sebagai kepala negara ya Malaysia yang tahun ini menjadi ketua, itu benar-benar berkali-kali disuarakan, ayo dong satu pandangan gitu, karena dan Malaysia di sini menawarkan betul satu jalan, terutama dengan China nih, untuk mendekat ke jaringan Cina supaya dalam situasi tidak pasti ini minimal ASEAN dapat deal yang lebih bagus sama China. Oke, didengerin nggak Mbak usulan dari Anwar Ibrahim ini kepada pemimpin negara yang lain? Sepertinya saat ini belum kelihatan hasilnya. Jadi kalau saya baca statement-statementnya Anwar Ibrahim ya, kecenderungannya beliau mengatakan seperti sudah pernah disepakati dalam pertemuan di Langkawi sebelumnya, maka dia sudah bersurat pada Donald Trump gitu kan. Kemudian seperti waktu itu sudah diusulkan, maka dari Malaysian Chamber of Commerce atau Kadinnya Malaysia itu sudah berhubungan dengan pihak Gulf Cooperation Council, kerjasama dengan negara-negara Teluk yang kita tahu sebentar lagi akan back-to-back meeting ya, ada pertemuan dengan para kepala negara ASEAN bersama dengan Tiongkok, dan ini pertama kali mereka bikin pertemuan back-to-back dengan negara-negara Gulf, negara-negara Teluk. Jadi ini betul-betul ya, kesan saya Anwar Ibrahim berusaha keras untuk menyodorkan gitu ya, menyodorkan sesuatu yang konkret supaya negara ASEAN itu mau bergerak ke satu arah. Oke, dengan adanya sekarang ibaratnya diperkenalkan dengan negara-negara Gulf gitu Mbak ya. Apa yang bisa kita harapkan dalam pertemuan ASEAN kali ini ketika kiblat polugri masing-masing negara saja berbeda gitu. Sudah urusan ekonomi beda, nanti berkenaan dengan keamanan juga beda-beda jadinya begitu Mbak. Iya betul. Kayaknya memang keketuaan kali ini berusaha menghasilkan sesuatu yang minimal konkretnya itu di bidang ekonomi. Ya. Kalau kita lihat baru di tanggal 12 Mei kemarin, Cina itu kan akhirnya duduk bersama dengan Amerika Serikat dan dari White House mengeluarkan satu statement. Dua negara ini dari kemarin ternyata berusaha untuk berkomunikasi satu sama lain untuk sama-sama mengurangi tarif yang gila-gilaan diterapkan pada satu sama lain kan. Tapi angka yang diturunkan ini sebenarnya tidak fantastis ya, cuma 24% dari setiap negara. Kemudian 10% itu masih ditahan, kemudian sisanya masih akan dinegokan sambil jalan gitu. Dan kita tahu bahwa angka yang diterapkan itu kan di atas 100% untuk tarif antara Amerika dengan Tiongkok. Dan saya melihat di sini gerakan Tiongkok justru dengan dibukanya komunikasi dengan Amerika Serikat dijadikan ruang buat Tiongkok mulai bergerilya lebih luas ke negara-negara lain termasuk ke ASEAN dan juga memanfaatkan jaringan dia di Teluk untuk dapat deal baru. Tiongkok itu menawarkan free trade deal yang baru di ASEAN. Belum tahu ya hasilnya itu akhirnya disepakati atau tidak. Bunyinya sih akan ada kesepakatan gitu ya, tapi pada prakteknya tentu itu tergantung lagi pada sektor apa gitu yang disepakati, kemudian apakah bisa diimplementasikan di setiap negara dengan hasil atau buah yang sama-sama dinikmati semua negara. Jadi dengan sebenarnya kan perhatiannya kita nih sebenarnya sekarang di Amerika versus Tiongkok ya. Yeah. Kalau itu dua negara itu bisa duduk bersama dan menghilangkan tarifnya, harusnya tarif di negara-negara lain itu juga berkurang karena situasinya memang buruk sekali akhirnya untuk produksi di banyak negara. Tapi kita tahu juga bahwa
dengan situasi ini, produk Tiongkok itu sebenarnya potensial membanjiri wilayah kita. Kita tuh bisa, ya maksudnya nggak usah ada free trade pun, nggak usah ada perdagangan bebas pun, produk Tiongkok itu jelas akan mengambil alih lah banyak produk-produk lokal kita, karena dia nggak bisa masuk ke pasar yang lain gitu. Jadi saya sih masih bertanya-tanya sebenarnya deal kita dengan ASEAN dengan Tiongkok ini sebenarnya seberapa menguntungkannya kalau mereka bisa lebih transparan ya. Saat ini statementnya belum terlalu clear di sektor apa dan seperti apa gitu ya deal yang disepakati oleh kepala negara ASEAN dengan Tiongkok. Oke. Mbak, di tengah banyaknya godaan tadi Mbak sebutkan dari Tiongkok gitu dan tekanan juga dari kekuatan lain gitu. Apakah ASEAN masih relevan, Mbak, di tengah tarik-menarik ini atau terjebak dalam diplomasi simbolik jadinya, Mbak? Sebenarnya kalau ASEAN mau bertindak lebih dari sekedar wakil dari negara, jelas masih relevan. Kalau kita bicara mereka hanya memikirkan anggaran masing-masing negara, kemudian program masing-masing negara, kita tahu kepala negara di ASEAN ini kan sekarang orientasi lebih banyak cenderung ke arah yang non-demokratis daripada yang demokratis ya. Jadi akan lebih sulit mencari titik temu gitu antara negara anggota kalau masing-masing berkeras dengan program pemerintah saja. Kalau kita tengok lagi ke piagam ASEAN, sebenarnya orientasi ASEAN itu kan mencari titik temu supaya pergerakan antar manusia-manusia di ASEAN, perkumpulan antar negara orang-orang ASEAN, kemudian kerjasama di tataran non-negara itu menguat. Jadi kalau kita lihat misalnya Mei Cham dari Kadinnya Malaysia, itu diberi ruang untuk punya agenda dan itu dinaikkan oleh Anwar Ibrahim sebagai agenda ASEAN, ini sebenarnya menarik. Malaysia memberi satu contoh yang bagus karena jarang-jarang ya acara summit gitu itu tiba-tiba agenda yang sedahsyat ini baru pertama kali gitu pertemuan dengan negara-negara Teluk diadakan back to back langsung dengan Tiongkok. Persiapannya itu nggak makan waktu lama soalnya. Biasanya kalau untuk masuk ke prosedur agenda di ASEAN itu waktunya lama. Jadi ASEAN itu di bawah Anwar Ibrahim kelihatannya berusaha untuk lebih lean, lebih langsing dalam proses pengambilan keputusan, lebih cepat. Harusnya sih memang bisa lebih relevan ya ASEAN buat minimal saat ini untuk kepentingan bisnis dan industri. Oke, Mbak Dina, apa peran yang bisa dimainkan oleh Presiden kita berkenaan dengan situasi saat ini? Presiden Indonesia punya tanggung jawab besar sebenarnya ya, untuk memastikan bahwa Indonesia ini bukan menjadi pasar saja dari produk-produk asing dan juga dari investasi yang menginginkan penetrasi barang-barang asing itu lebih besar masuk ke Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi Indonesia itu harusnya menjadi tempat produksi. Kita punya surplus sumber daya manusia yang begitu besar, usianya masih muda-muda dan boleh dikatakan juga tingkat pendidikannya relatif baik lah. Ini PR besarnya supaya kita itu masuk ke rantai pasok global bisa berproduksi. Jadi bukan kita memproduksi barang yang kecil-kecil aja gitu ya, rantai pasok, tapi ya sudahlah sedapatnya gitu, komponen-komponen yang gampangan lah kira-kira diproduksi. Justru harusnya kita masuk ke komponen-komponen inti yang sifatnya knowledge based atau berbasis inovasi. Nah itu yang belum. Jadi saya sih sungguh berharap sebenarnya ya dari statement-statement beliau itu kita dapat lebih melihat apa sih konkretnya yang bisa menghubungkan para pelaku di Indonesia, bukan dunia bisnis aja, tapi juga dunia pendidikan, itu bisa memanfaatkan apa aja yang jadi deal di dalam pertemuan-pertemuan internasional. Oke, Mbak Dina, kita berharapkan bukan hanya komunike saja yang dikeluarkan seperti biasa di ASEAN begitu ya, tapi ada tindakan nyata. Mbak Dina, terima kasih Mbak atas perspektifnya di sore hari ini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Presiden sebagai pembicara dalam sesi pleno mengangkat topik langkah ASEAN ke depan menghadapi isu-isu penting. Presiden
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin pagi. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai tuan rumah sekaligus ketua ASEAN tahun ini menyambut hangat kehadiran Presiden Prabowo. KTT ke-46 ASEAN mengangkat tema Inclusivity and Sustainability. Presiden Prabowo akan berbicara pada sesi pleno yang mengangkat topik langkah ASEAN ke depan. Presiden Prabowo juga tampil sebagai pembicara pada sesi retret yang akan membahas isu-isu regional dan internasional. Presiden Prabowo juga diagendakan akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara sahabat. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim optimistis KTT ASEAN ke-46 akan mencapai mufakat dalam isu penting. Isu penting yang akan dibahas dalam KTT ini antara lain respons ASEAN terhadap penerapan tarif impor Amerika Serikat, isu digitalisasi dan konektivitas ASEAN, kemajuan aksesi Timor Leste ke ASEAN, dan penyelesaian krisis Myanmar. Selain membahas isu strategis, ada juga konsensus mengenai integrasi sistem jaringan listrik ASEAN Power Grid yang sudah dicapai kesepakatannya. I have taken the lead also to write to President Donald J. Trump to seek his understanding to organize the US-ASEAN meeting. Quite engagement matters, and it is small and the bridge may be fragile, but as they say in matters of peace, even a fragile bridge is better than a widening gap. PM Anwar mengapresiasi dukungan Laos pemegang keketuaan ASEAN sebelumnya dan berharap supaya kemajuan yang tercapai saat ini dapat dipertahankan Filipina saat memegang keketuaan ASEAN pada tahun 2026 mendatang. ASEAN juga akan mendorong penguatan kolaborasi dengan Tiongkok khususnya dalam aspek perdagangan dan investasi di samping tetap menjaga hubungan di tengah dinamika geopolitik. KTT ASEAN ke-46 berlangsung pada 26 hingga 27 Mei 2025. Presiden Prabowo Subianto bersama pemimpin negara lainnya mengikuti sesi foto bersama pada Senin pagi sebelum dimulainya konferensi. Tampak Presiden Prabowo berdiri di antara PM Kamboja Hun Manet dan PM Timor Leste Sanana Gusmao. Presiden Prabowo memimpin delegasi Indonesia untuk mengikuti KTT ke-46 ASEAN. Mereka yang ikut mendampingi Presiden Prabowo antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim Liputan Metro TV.